Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, pemerintah sudah mengumumkan PPKM darurat di Jawa, Bali mulai 3 Juli esok. Presiden Jokowi meminta masyarakat disiplin untuk mematuhi aturan PPKM darurat karena corona semakin gawat. Saatnya rem darurat. Kita akan lihat seperti yang disampaikan siang tadi oleh Presiden Joko Widodo dan juga tadi sudah dijelaskan secara rinci oleh Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bahwa PPKM darurat Jawa dan Bali akan mulai diberlakukan pada tanggal 3 Juli hingga 2 minggu ke depan, yaitu hingga 20 Juli 2021 dengan target penurunan kasus konfirmasi harian hingga di bawah 10.000 per harinya. Nah, ini yang akan menjadi target dari PPKM darurat Jawa dan Bali, di mana kemudian kita lihat cakupannya. Untuk cakupan area Jawa dan Bali terkait dengan asesmen situasi pandemi level 3 dan 4. Untuk nilai asesmen 4 ini ada 48 kabupaten dan kota, di antaranya ada DKI Jakarta, ini untuk seluruh wilayah DKI Jakarta dan daerah penyangga, juga di kota-kota besar lain seperti Yogyakarta, Sleman, Surabaya, Kota Malang, dan juga kota dan kabupaten lainnya, dan 74 kabupaten kota nilai asesmen 3, di antaranya di Tangerang, Serang, Sumedang, Sukabumi, Cirebon, dan lain-lain. Apa sebenarnya dari nilai asesmen ini nanti kami akan jelaskan lebih rinci di grafik berikutnya. Tetapi kita akan melihat juga apa saja sebenarnya isi dari PPKM darurat seperti yang sudah disampaikan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar yang tadi disampaikan. Di antaranya adalah pemberlakuan work from home untuk sektor non-esensial. Ini 100% diberlakukan work from home. Tetapi untuk sektor-sektor esensial ini hanya diberlakukan 50%, dan untuk kritikal ini diberlakukan 100% work from office. Sementara untuk belajar mengajar ini keseluruhan akan dilakukan lagi secara online atau daring. Kita akan lihat lagi cakupan pengetatan dari aktivitas terkait dengan PPKM darurat Jawa dan Bali. Nah, tadi seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa untuk sektor esensial, untuk WFO atau WFH sendiri ini maksimal 50%, di mana sektor esensial ini sendiri seperti misalnya perbankan, kemudian juga teknologi, pasar modal, teknologi informasi dan komunikasi, ini yang termasuk dalam sektor-sektor esensial. Nah, kemudian untuk sektor kritikal ini 100% WFO atau work from office, diperbolehkan 100% work from office dengan catatan protokol kesehatan secara ketat. Apa saja sektor-sektor yang masuk dalam sektor kritikal ini? Di antaranya adalah energi, keamanan, industri makanan, kesehatan, transportasi, objek vital nasional, logistik, dan lain sebagainya. Dan kita lihat lagi cakupan pengetatan aktivitas lainnya terkait dengan PPKM darurat Jawa dan Bali. Nah, kemudian untuk supermarket dan pasar tradisional ini diperbolehkan untuk buka, tetapi maksimal kapasitas hanya boleh 50%. Dan kemudian juga maksimal bukanya hanya hingga pukul 20 saja. Dan kemudian untuk pusat perbelanjaan seperti mal dan pusat perdagangan ini ditutup sementara. Begitu juga dengan restoran dan rumah makan, mereka diperbolehkan buka, tetapi dengan syarat tidak boleh ada aktivitas dine-in atau makan di tempat. Semuanya harus dilakukan secara take away atau delivery. Hanya bisa memesan saja seperti itu. Dan tadi juga disampaikan lainnya adalah toko obat dan apotek ini boleh buka selama 24 jam. Nah, kemudian untuk kegiatan-kegiatan seperti konstruksi ini tetap boleh beroperasi 100% dengan protokol kesehatan yang ketat tentunya. Tempat ibadah baik itu masjid, gereja, pura, kelenteng, wihara, dan lain-lain ini juga untuk sementara ditutup, termasuk tempat-tempat yang dijadikan sebagai lokasi tempat ibadah. Kemudian untuk resepsi pernikahan, nah ini mungkin bagi Anda yang sudah memiliki rencana untuk menggelar resepsi pernikahan, untuk PPKM darurat ini sendiri maksimal orang yang bisa datang ke resepsi ini hanya 30 orang, dan juga ada larangan untuk makan di tempat. Jadi untuk makanan ini hanya dibungkus dan kemudian dibawa pulang, tidak boleh ada makan di tempat resepsi, dan tentunya juga dengan menggelar protokol kesehatan secara ketat. Kemudian kita lihat lagi untuk fasilitas umum, tempat wisata, dan lain-lain ini juga ditutup.
dan juga tadi ada kegiatan seni budaya dan olahraga yang juga untuk sementara ditutup. Setelah itu kita lihat untuk transportasi umum termasuk taksi online dan konvensional ini diperbolehkan hanya dengan 70% kapasitasnya dengan protokol kesehatan secara ketat. Kemudian untuk penumpang pesawat perjalanan domestik ini juga disyaratkan harus memiliki kartu vaksin, setidaknya sudah vaksin 1 kali dan juga harus menyertakan hasil PCR minimal H-2 begitu. Dan kemudian untuk penumpang bus dan kereta api terutama jarak jauh ini diperlukan tes antigen. Dan kita lihat selanjutnya juga. Nah, cakupan dalam pengetatan aktivitas ini sendiri memang ada penguatan untuk 3T, testing, tracing, dan treatment. Untuk testing sendiri ditingkatkan minimal 1 per 1.000 penduduk per minggunya dengan di sini adalah target positivity rate-nya adalah di bawah atau kurang dari 5% dan testing ini juga ditingkatkan untuk suspek atau orang bergejala dan juga untuk kontak erat. Kemudian untuk tracing sendiri dalam kasus konfirmasi tracing akan dilakukan lebih dari 15 dan kontak erat yang harus segera diperiksa atau entry test dan karantina ini juga perlu dijalankan. Dan juga nantinya perlu dilakukan exit test atau pemeriksaan kembali untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah atau selama masa inkubasi dan jika negatif pasien dianggap selesai karantina. Dan terakhir treatment ini hanya bagi pasien yang bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Untuk gejala ringan ini bisa melakukan isolasi mandiri. Baik, dan juga terkait dengan PPKM darurat ini sendiri tadi juga disampaikan bahwa ini ya bagi kepala daerah yang tidak melaksanakan PPKM selama periode PPKM darurat dan ketentuan yang sudah dilakukan akan diberi sanksi administrasi berupa teguran tertulis 2 kali sampai pemberhentian sementara. Ini sesuai dengan Undang-Undang atau Pasal 68 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.